aja terus kemudian berhenti gitu jasanya atau gimana sih? Ini kan kalau setelah dari lokasi kan rata-rata jarang yang bawa setengah karung, satu karung itu kan jarang. Paling 5 karung, kadang-kadang kalau cepat pengambilan bisa ngambil 10 karung, 15 karung. Jadi kan itu bisa diolah 1 minggu, Langsung proses. kadang 4 hari, 5 hari, istirahat di rumah naik lagi. Perputaran ini duit emas itu dari emas itu gampang atau tidak? Paling gampang sebenarnya, Paling gampang. paling gampang. Dan itu banyak dilakukan Iya, banyak orang kan? iya. Hampir semua orang di sini Hampir ya? semua orang di sini. Tapi Paling gampang. kenapa NTB jadi provinsi termiskin Termiskin. ya? Nah itu juga kita tidak tahu bagaimana cara pembiayaannya. Tapi yang jelas kalau untuk masyarakat Sekotong, sekarang ekonominya bagus. Kecamatan Sekotong di Lombok Barat, namanya cukup kesohor sebagai penghasil emas. Diyakini pertambangan emas inilah yang menggerakkan roda perekonomian setempat. Namun sayangnya, sebagian besar justru ilegal. Pertambangan emas tanpa izin atau peti sudah sejak lama dilakoni oleh sebagian besar warganya. Hampir setiap rumah di desa Sekotong teronggok karung-karung batu seperti ini. Bukan sembarang batu, namun dipastikan memiliki kandungan emas. Celakanya, di saat masyarakatnya panen kemilau emas, ancaman merkuri juga terus mengintai. Dusun Rambut Petung di Desa Pelangan sudah sejak lama dikenal dengan aktivitas peti. Hingga kini praktiknya masih terus berlangsung. Setiap jengkal tanah yang mengandung emas sudah pasti laris manis di serbu warga. Seorang penambang emas ilegal yang realitas temui mengaku sudah puluhan tahun berburu bebatuan emas secara berpindah-pindah. Beragam teknik pengolahan juga sudah dilakukan mulai dari penggunaan merkuri hingga akhirnya beralih ke sianida. Ya Kang. Ya. Oh lihat-lihat. Pak ini kok saya lihat beda ya Pak ya sama yang lain-lain ya, tempat lain ya? Ya lain dah, beda dia. Lebih enak ini daripada gelondong, daripada kita. Ini banyak, pot atau gimana? Cepat kalau kita ambil cepat ini, ya, sehari itu 2 hari itu dapat 20 gram, kita langsung jual. Kalau ini kan lama kita nunggu kan, ya 20 gram. Penambang mengaku tidak sulit untuk mendapatkan sianida sebab bahan kimia ini dijual bebas di pasaran. Ini ya Pak? Iya gitu, Kayak nomor bolu. ya kayak perforce. Ini kayak ada mereknya. Ini berapa? Yang 1 kilo gitu 500 500 ribu. ribu. Iya, iya per kilonya. Kayak karbon itu? Karbonnya itu 200 per kilo. Iya. Jadi ini paling murah, tapi Lumayan, ya 2 hari kita panen, 2 hari kita panen gitu. Kalau pakai gelondong sebulan sekali belum, kan banyak bonnya dulu gitu. Nggak sesuai dengan penghasilannya gitu. Pakai raksa dulu, waktu masih bikin lubang di sini. Ada lubang koyongan. Kita mikir kalau kita gelondong sejenis gelondong buang, rugi kita. Perputaran uang dari pertambangan emas ilegal memang cukup menggiurkan. Ia mengaku bisa mendapatkan 20 gram emas per hari. Dan dalam 1 minggu saja, kelompoknya bisa mengantongi pendapatan bersih 15 juta rupiah.
apanya mas? Lubang, ada lubang sendiri di Mencanggah namanya. Ada 30 meter lah. Satu lubang. Yang kerja 5 orang. Ya. Enggak, dari sini nunggu materialnya dari rumah. Ya. Yang punya saya sendiri yang punya. Ya, saya punya modal sendiri, langsung kita bawa materialnya, kita olah sama-sama, kita bagi uang gitu. Ada mungkin 1 tahunan lah lubangnya dari. Ya. Sebelumnya di sini, lokasi sini, Simba. Iya, di Simba. Nggak pernah ada kerjaan lain selain tambang gitu. Soalnya kan di Simba kan udah selesai kan. Udah hancur lah, udah habis jalurnya. Kita nyari ke Mencanggah. Dari Mencanggah ke sini materialnya 40.000. Iya, hancurnya. Per karung. Iya, sampai dirontok, sampai jadi emas biayanya 2.500.000 per 20. Iya, 20 karung. Dari emas itu yang satu turun batunya itu 6 juta, 2 kali rendam 12 juta, 3 kali rendam dapatlah 30-an lah gitu. Sisa biayanya nanti kita cek-cek, paling sisa 15 lah. 1 minggu. Iya, ya bisa 15 1 minggu. Kan kalau kita sendiri banyak, tapi kan kita bagi sama kelompok. Kayak sekali kita ngecek itu dapat bagian 2 juta, 3 juta, 1 minggu. Hingga kini, pengolahan emas skala kecil selalu menggunakan merkuri dan sianida untuk mencuci emasnya. 2 bahan kimia yang sama-sama merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia, sanggupkah aparat membendung? Raksanya dapat dari mana, Bang? Ini dari yang ini ada pesan. Langganan? Ya, Dianterin atau ngambil biasanya? ngambil. Beginilah suasana di hari-hari normal di Sekotong. Suara mesin gelondong bersahutan sepanjang hari. Terus menderu menggerus batu demi mendapat kilau emas. Hampir setiap rumah di sini memiliki mesin gelondong. Pengolahan emas dengan model ini hampir bisa dipastikan selalu menggunakan merkuri. Logam berat ini dipakai sebagai campuran untuk mengikat partikel emas atau amalgamasi. Kalau misalnya emas, mesti dicampur pakai raksa. Ya, itu aja rasa. Kalau nggak dicampur, Nggak bisa. nggak bisa. Ya, bisa sih, tapi diambil di tong caranya. Ngambil di tong tuh gimana maksudnya? Ini kan limbahnya ini kan dinaikkan. Oh, Langsung ke kalau yang tong, tinggi-tinggi ya. itu tong tinggi. Ya, Ini segini dikasih raksa berapa? sekitar kurang lebih 2 on. 2 on untuk berat Satu kelontong yang 1 gelondong 40 berapa tuh? kilo. 40. Batunya. 40 kilo. Yakin ini Mas habis dikasih raksa? Iya. Terus kok dipegang-pegang itu nggak apa-apa? Enggak apa. Udah lama udah ini dari lama. Abangnya udah berapa lama ini? Dari tahun 2008. 2008. Ya. Anda termasuk nyari batunya sendiri atau cuma ngolah gelondongan doang? Langsung nyari Semuanya? batu ya. Raksanya dapat dari mana, Bang? Ini dari yang ini ada pesan. Langganan? Ya,
Dianterin atau ngambil biasanya? Ngambil. Ngambil langsung. Berapa itu harganya? Kalau sekarang sekitar 250 untuk onnya. 1 on 250. Mahal juga ya? Iya mahal. Itu bisa kepakai untuk berapa ini? Berapa gelondong itu berarti? Satu gelondong. Yang 1 on apa namanya, tergantung kalau itu minimal. Yang 1 apa namanya, yang 1 on itu bisa dipakai 1 gelondong. Ini maksudnya masih punya raksanya nggak? Iya. Aku boleh lihat nggak? Iya, ntar ini di sini ada raksanya sini. Yang disaring berarti ininya, endapannya. Ya, ya anunya itu merkurinya itu, raksanya itu kan. Kan? Ini udah merkurinya. Berkelip-kelip gitu ya? Ya, kalau ini spirit mbak ini. Ini nih spiritnya mbak ini. Apa itu? Spirit. Spirit. Namanya kenapa di sini mbak? Berarti ini 40 kilo segini iniannya. Ya, sedikit. Mbak, Berarti ini yang merkurinya. diikat sama merkuri itu yang emasnya itu ya? Ya, Segitu tuh kira-kira berapa ini? berapa apa? Udah bisa dihitung gram atau apa, udah ketahuan nggak? Iya, tergantung makanya mbak. Belum mbak, kalau belum dipijat. Kelihatan ini hitam. Begitu terbentuk gumpalan raksa, sudah pasti emas didapat. Hitam udah dia. Bintik. Oh, bentuknya bintik begitu. Kecil isinya ini. Segitu tuh berapa? Kalau segini kan ini belum turun. Lembek dia, lembek. Oh, masih lembek ya? Ya, soalnya kita kan ada gitu. Kita harapkan di tongnya gitu kan. Dalam 1 kali pengolahan per 1 gelondong, lazimnya menggunakan campuran merkuri hingga 2 ons atau seberat 56,7 gram. Bisa dibayangkan, ada berapa ribu gelondong yang beroperasi di pertambangan ilegal di Lombok Barat. Dari sini tentu juga bisa dibayangkan berapa banyak merkuri yang beredar dan digunakan di daerah-daerah kantong penghasil emas. Alat-alat seperti ini silinder, ini biasanya masyarakat di sini menyebutnya dengan gelondong. Nah, gelondong ini sistem kerjanya adalah mereka biasanya untuk memasukkan batu-batuan yang sudah diambil dari pegunungan atau apapun itu, istilahnya mereka ngeloyong atau kemudian lubang begitu, ini dimasukkan ke sini. Biasanya karung-karungnya itu yang ada di depan sana tadi itu. Nah, ini biasanya dicampurkan dengan air. Nah, untuk yang petambang skala kecil, ini biasanya mereka saat menggiling ini biasanya seharian itu dicampurkan dengan raksa, air raksa atau merkuri. Masyarakat di sini menyebutnya dengan raksa. Nah, tapi informasinya memang ada perbedaan nih. Ini saya di Pelangan, kemarin di Sekotong. Nah, perbedaannya adalah mereka melalui 2 proses nih, dari gelondong kemudian dimasukkan ke tanur ini, tong. Kalau saya ngobrol-ngobrol, mereka itu biasanya mencampurkannya dengan sianida. Terus kemudian untuk oksidasi begitu, itu dicampurkan termasuk ditambahin dengan kapur. Nah, itu dilakukan kenapa? Karena sifat emas di sini itu dalam bentuknya itu larutan atau pasir gitu. Jadi lebih mudah kalau diproses di sini. Artinya adalah proses penambangan emas, pengolahan emas di wilayah Nusa Tenggara Barat itu tidak bisa lepas dari merkuri dan sianida begitu. Nah, kalau nanti ini misalnya IPR sudah berjalan begitu, sudah disetujui semuanya, ya harapannya sama-sama ada komitmen begitu antara penambang dengan pemerintah. Di satu sisi penambang harus bisa meninggalkan begitu merkuri dan sianida, di satu sisi pemerintah juga harus punya komitmen memberikan atau mencarikan alternatif apa selain menggunakan merkuri dan sianida, karena seperti kita tahu dampaknya merkuri dan sianida berdampak sangat buruk untuk lingkungan.
Data UN Comtrade mencatat Indonesia rutin mengekspor merkuri sejak tahun 2015. Namun nilai transaksinya terus menyusut hingga kini. Meskipun sudah dibatasi dan dilarang dijual bebas, nyatanya merkuri mudah didapatkan oleh penambang ilegal. Benarkah sumber kebocoran berasal dari dalam dapur sendiri? Polda, teman-teman dari APRI, itu sama-sama komitmen untuk penggunaan merkuri di NTB sudah tidak boleh lagi. Pertambangan emas tanpa izin seolah tidak ada matinya. Sesekali ditebas, namun kembali muncul dan malah menjamur. Peti tidak hanya disorot legalitasnya, namun juga dampak pemakaian bahan kimia yang membahayakan. Kelangsungan lingkungan terancam, bahaya kesehatan mengintai. Penelitian Nexus 3 Foundation menyebutkan Indonesia masuk daftar pertambangan emas skala kecil yang terbesar di dunia. Operasinya tersebar di 250 kabupaten di Indonesia. Diduga akibat keberadaan peti inilah pelepasan emisi merkuri di Indonesia cukup masif. Kami melihat tadinya dari 2018 itu ada di 190 kota kabupaten. Tetapi saat ini mungkin sesudah 7 tahun ya, ada peningkatan, mungkin sekarang ada di sekitar 250-an kota kabupaten. Karena menjamurnya kegiatan-kegiatan tambang ilegal ini dan kurangnya penegakan hukum atau lemahnya penegakan hukum plus murahnya merkuri yang dijual di pasaran mempermudah mereka atau petambang ini mengakses merkuri kemudian menggunakannya untuk mengekstrak emas dan tidak adanya aturan yang terkait dengan pembelian emas. Di beberapa lokasi juga kami melakukan penelitian terkait dengan dampaknya terhadap IQ anak-anak. Jadi seberapa jauh. Karena kalau tingkat kecacatan ini memang terjadi juga di beberapa tempat, baik cacat ringan maupun cacat berat. Karena di penelitian lainnya kami juga mengambil sampel ikan. Dari konsumsi ikan pun itu kan sebetulnya secara teori ibu yang mengkonsumsi ataupun populasi yang mengkonsumsi ikan yang tercemar merkuri berpengaruh pada kesehatan mereka. Ada yang kalau ibu yang mengkonsumsi pada saat hamil itu akan berpengaruh pada bayi dan janin yang dikandung. Kami juga melihat adanya peningkatan anak-anak lahir misalnya tanpa anus atau lahir kemudian dianya tumbuhannya terganggu ya. Itu juga ada di banyak tempat. Persoalannya, saat ini pemerintah sudah menetapkan 1.215 wilayah pertambangan rakyat atau WPR seluas 66,5 ribu hektar. Dan tidak lama lagi, pemerintah di daerah juga bakal ramai-ramai menaikkan izin pertambangan rakyat. Akankah penggunaan merkuri bisa diredam atau justru menjadi-jadi? Kalau hasil kami diskusi dengan teman-teman pihak Polda, teman-teman dari APRI, itu sama-sama komitmen untuk penggunaan merkuri di NTB sudah tidak boleh lagi. Artinya sudah dibatasin oleh pihak aparat pemerintah dan dari Polda bahwa ke depan kita harus lebih ramah lingkungan. Dan mungkin yang pola pendekatan yang akan dilakukan lebih banyak pada penggunaan mungkin sianida ya, tapi dengan teknologi yang lebih ramah lagi. Itu yang kita akan kawal bersama-sama. Informasi yang saya tahu kemarin bahwa ada teknologi perendaman istilahnya itu ya, perendaman yang memang tidak menggunakan bahan-bahan yang sangat membahayakan kayak merkuri itu lagi, sudah tidak digunakan lagi itu. Mereka masih pakai cyanida perendaman. Yang di mana? Perendaman itu masih pakai cyanida. Yang ya, nah itu ikan ilegal tuh. Yang ilegal itu kan.
kami melihat bahwa hari ini rakyat yang kemudian pada posisi tidak bisa bertahan hidup akhirnya melakukan ikut dalam proses tambang-tambang ilegal. Tapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab di balik itu adalah adanya korporasi yang harusnya yang diuntungkan oleh proses-proses itu. Prof menyebut angka kira-kira sampai 5 triliun Ya. potensi PAD-nya. Menurut Anda ini sepadan tidak? Kami melihat sumber daya alam NTB itu memiliki potensi yang lebih dari itu. Tapi pertanyaan kami satu, hari ini apakah pemerintah kita itu berhasil misalnya menarik sumber PAD-nya dari regulasi yang sudah jelas di pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Minerba. Apa itu 6% dari keuntungan hasil bersih itu diberikan kepada pemerintah daerah. Apakah perusahaan taat terhadap itu? Apakah pemerintah punya daya dorong untuk mengimplementasikan itu perusahaan terhadap PAD kita? Tidak. Tidak ada. Artinya apa? Bahwa hari ini semua pertambangan yang di NTB ini tidak memberikan keuntungan, menguap. Hasilnya entah kemana. Indonesia sudah meratifikasi konvensi Minamata dan berkomitmen menghapus penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Jangan sampai bagi-bagi kapling tambang rakyat nantinya justru menuai bencana ekologis dan menjadi ancaman kesehatan bagi generasi masa depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.